欢迎回到美都新闻。春节在印尼走过一段起伏的历史，为了进一步理解其所承载的意义，接下来让我们聆听印尼孔教总会会长陈清明从宗教传统习俗到国家层面，解析春节在印尼社会中的价值与定位。孔教在印尼具有悠久的历史。2000年，时任总统瓦希德正式将孔教定为印尼第6大宗教，春节成为孔教的重要节日之一。今天，我将与印尼孔教总会会长陈清明先生一起来了解关于孔教与春节的密切关系。从宗教角度来看，春节对孔教信徒有何意义？Jadi rangkaian Imlek itu secara spiritual itu dimulai 7 hari sebelum Imlek. Orang yang mau merayakan Imlek seharusnya sudah menyantuni keluarga-keluarganya, kerabatnya yang tidak mampu. Malam hari sebelum Imlek saatnya bersujud kepada Tuhan, apakah di rumah sendiri atau di kelenteng. Nah, besoknya pagi-pagi sembahyang di rumah sendiri. Setelah itu sungkem, kalau orang Jawa sungkem ya, kepada kakek, nenek, papa, mama gitu ya. Habis itu saat tanggal 1 sampai tanggal 15 digunakan untuk silaturahmi dengan kerabat. Di akhir periode 15 hari namanya Capgom. Imlek harus ingat ada punya fungsi mengajak orang untuk terus belajar memperbaharui diri. Percuma merayakan tahun baru jika jiwanya, pikirannya, hatinya masih hati yang lama yang dipenuhi oleh banyak iri dengki dan kotoran. Tapi yang paling penting makna yang ada di dalam. Imlek momen untuk mengoreksi introspeksi diri. 印尼孔教总会如何看待春节在国家和社会的层面上带来的意义？ Ketika Imlek ditetapkan oleh Bung Karno sebagai salah satu hari raya pada tanggal 18 Juli tahun 46 pertama kali, di mana orang Konghucu, orang Tionghoa mendapat 4 hari libur fakultatif, Imlek, Cengbeng, hari lahir dan hari wafat Konghucu resmi, itu menandakan bahwa negeri ini benar-benar menghormati kebinekaan. Tapi kemudian ketika keluar Inpres 1467 di zaman Orde Baru, di mana segala adat istiadat agama orang Tionghoa dibatasi, termasuk Konghucu di dalamnya, ya, maka Imlek dan lain-lainnya dikekang. Disitulah negara tidak lagi 100% sesuai dengan kebinekaan. Ketika Gus Dur pertama kali membuka kembali perayaan Imlek Nasional, di mana kebetulan saya jadi ketua panitia Imlek Nasional pertama, ditunjuk langsung Gus Dur selama 2 kali, tahun 17 Februari tahun 2000 dan tahun 2001. Warga dan rakyat Indonesia, maka dengan ini saya nyatakan tahun baru Imlek adalah menjadi hari nasional. Kemudian Bu Mega melanjutkan hadir di Imlek Matakin 3 kali, bahkan beliau menetapkan Imlek sebagai hari nasional. Kemudian pemerintahan Bu Mega diganti Pak SBY, beliau selalu hadir. Selamat merayakan tahun baru Imlek 2562 kepada segenap umat Konghucu dan etnis Tionghoa. Disitulah puncak kebebasan Indonesia benar-benar bineka itu terjadi. Jadi dalam konteks kebangsaan, Imlek menjadi barometer apakah negara ini sudah berjalan lurus di dalam sesuai dengan dasarnya yaitu Pancasila atau tidak. 吉布伦副总统出席去年的国家春节活动中有何重要意义？ Ya, tentu sebagai wakil presiden kehadiran Mas Wapres ya, Gibran Raka Buming Raka merupakan simbol kepedulian ya. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa menjadi sesuatu yang langgeng, bukan hanya wapresnya tapi presidennya. Apalagi tahun ini Imlek kita Matakin temanya bila ada keadilan tidak ada persoalan persatuan. Ada lanjutannya itu sebenarnya. Bila ada keadilan tidak ada persoalan kemiskinan.
Jadi meskipun katakan kita miskin sekalipun, kalau ada kebersamaan, kalau semuanya ada keadilan, rasanya ya sama-sama kita menderita, jadi nggak ada yang merasa diistimewakan. Ini ada kalender tahun 42, kalender sebelum Indonesia merdeka, masih zaman Jepang ini. Ini tahunnya 1942, ini 2493. Selisih antara ini adalah 551. Artinya apa? Kalender Imlek lebih tua 551 tahun ketimbang kalender Masehi. Ini kalender Kungceli, kalender Imlek, dihitung sejak lahirnya Konghucu. Nah, apakah kalender Imlek usianya hanya 2493 atau sekarang 2577? Lebih tua. Sama dengan kalender Masehi juga lebih tua dari ini. Sebelumnya kalender Imlek itu pertama kali digunakan pada pada zaman dinasti Xia yang 2205 sebelum Masehi. Tapi kemudian pada tahun 1766 sebelum Masehi sudah tidak dipakai lagi, baru dipakai lagi tahun 142 sebelum Masehi. Pada zaman itu kalender berganti-ganti. 好的，谢谢陈先生你的时间。不论宗教信仰是什么，春节已经成为全球性的文化节日，象征着团圆、祝福与新的开始。 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.